Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu nggih. Oke, untuk siang kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan di Taman Sari Yogyakarta. Untuk rute menuju Taman Sari Jogja jika dari arah Kraton hanya sekitar 15 menit saja. Tapi bagi teman-teman semua yang menggunakan kendaraan pribadi, rute yang dapat diambil jika dari pusat alun-alun selatan tinggal melaju ke arah barat melewati Jalan Patehan Lor. Kemudian teman-teman semua akan langsung menemukan jalan Tamanan lalu masuk hingga menemui gerbang dari Taman Sari Yogyakarta. Nah, untuk siang kali ini saya akan melewati Jalan Patehan. Tenang saja bagi teman-teman yang masih bingung dengan lokasinya, nanti akan saya share Google Map-nya di link deskripsi. Untuk saat ini saya berada di kawasan Pasar Ngasem ya teman-teman. Pasar Ngasem dulunya merupakan pasar hewan. Nah, ini kita ambil yang lurus ya teman-teman. Kalau ke kiri nanti ke alun-alun utara. Nah, ini pas pohon beringin ini kita ambil ke kanan untuk menuju ke Taman Sari. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Kita masuk gerbang Taman Sari untuk mencari parkir kendaraannya. Nah, ini kita sudah berada di lokasi lor ya. Kita menuju ke loket tiketnya terlebih dahulu. Untuk loket tiketnya berada di sisi kanan. Dan untuk harga tiket masuknya saya ulangi hanya 15.000 saja. Update harga terbaru ya lor ya. Ini kita sudah dihadapkan di gerbang masuk menuju Taman Sari Yogyakarta. Meski sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu dan sudah mengalami beberapa kali renovasi, bangunan-bangunan yang ada di Taman Sari Jogja masih terlihat sangat kokoh ya lur ya. Hanya di beberapa bagian saja yang tampak sudah mulai menghitam. Bisa teman-teman lihat sendiri, cuman bagian-bagian tertentu saja yang sudah mulai agak menghitam.
Oke lor, kita sudah berada di area kolam Taman Sari. Nah, untuk daya tarik yang pertama kita bahas ialah mengenai kolam pemandian yang ada di Taman Sari, di mana terdapat 3 buah kolam dengan nama dan fungsinya masing-masing. Pasiraman Umbul Binangun. Pasiraman ini merupakan kolam pemandian bagi sultan, para istri, serta para putri keraton. Di area ini terdapat 3 buah kolam yang dihiasi dengan tempat keluarnya mata air berbentuk jamur. Ketika kolam yang membujur dari utara ke selatan tersebut masing-masing bernama Umbul Kawitan, berfungsi sebagai tempat pemandian para putri raja. Umbul Pamuncar, tempat pemandian istri dan selir raja, serta Umbul Panguras yang merupakan kolam khusus untuk sang raja. Di antara Umbul Pamuncar dan Umbul Panguras terdapat bangunan menara yang dahulu hanya boleh dinaiki oleh sultan. Dari menara tersebut, sultan dapat melihat pemandian Umbul Panguras dari jendela. Dalam kompleks pemandian ini terdapat pula bilik-bilik tempat bagi putri dan istri raja berganti pakaian dan beristirahat. Untuk yang di sebelah timur Umbul Binangun terdapat lagi sebuah halaman berbentuk segi 8 dengan 4 buah bangunan yang serupa. Bangunan yang disebut Gedong Sekawan ini merupakan tempat istirahat sultan dan keluarganya. Di sebelah timur Gedong Sekawan terdapat sebuah bangunan yang juga berfungsi sebagai gerbang. Di bagian atas dari gapura ini terdapat sebuah panggung menghadap ke barat, tempat raja duduk mendengarkan bunyi gamelan atau menyaksikan pertunjukan di pelataran belakang gapura. Panggung ini dapat dicapai melalui tangga di sisi kanan maupun kiri gapura. Masing-masing sisi tangga ini dihiasi oleh relief atau patung naga yang merupakan sengkalan Mehmet Catur Naga Rasa Tunggal. Menunjuk pada tahun 1684 Jawa atau 1758 Masehi, gapura ini kini menjadi pintu masuk bagi objek wisata Taman Sari. Oke lor, kita sudah berada di area Gedong Carek. Gedong Carek terletak di selatan Umbul Binangun. Bentuknya berupa lorong dengan 2 ruang di kanan kirinya. Gedong ini sekaligus berfungsi sebagai jalan masuk ke pesarian Ledok Sari. Sesuai namanya, gedung ini tempat di mana para carek juru tulis bertugas.
Oke lur, saat ini saya berada di area Pulau Kenongo atau Pulau Cemeti. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan informasi asal mula dinamakan Pulau Kenongo atau Pulau Cemeti karena pada zaman dahulu kala tempat di sekitar bangunan ini merupakan danau. Jadi saat Sultan dan keluarga keraton lainnya hendak ingin ke tempat ini harus menggunakan perahu. Kalau sekarang pariwisata. Ini dulu potong jatuh dari lantai 3. Antara kala antara Bali ya. Makanya dari jalan Namun untuk saat ini area yang dulunya digenangi air sekarang telah berubah menjadi kawasan pemukiman warga. Wisata Pulau Cemeti ini dahulu dibangun sebagai tempat peristirahatan Sultan dan keluarga dan sekaligus sebagai tempat pengintaian karena memang tempatnya yang berdiri menjulang tinggi. Oke lor, saat ini saya berada di area anak tangga yang ada di sisi utara Kedong Kenongo. Di sini saya bisa melihat dan menyaksikan pemandangan Pasar Ngasem yang dulunya pasar hewan, kemudian dipindahkan di Pasar Pasti. Dan kita bisa melihat perkampungan warga dari sini, dari anak tangga ini, dan Gunung Merapi pun akan terlihat jelas ketika cuaca mendukung. Oke lor, saat ini saya berada di area pintu keluar dari area Taman Sari ini. Sebenarnya masih ada dua lokasi, tetapi lokasi tersebut ditutup, yaitu namanya Sumur Gumuling dan Masjid Bawah Tanah. Selama pandemi kemarin, kedua lokasi tersebut ditutup dikarenakan sirkulasi udara di Masjid Bawah Tanah dan Sumur Gumuling kurang bagus. Dikhawatirkan hal itu meningkatkan risiko penyebaran COVID-19. Oke, sedulur zona jalan-jalan, selesai sudah jalan-jalan kita hari ini. Pasti seru kan? Aku ingin kalian juga mengunjungi tempat wisata ini. Oke, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya di zona jalan-jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.